jantung, kencing manis, tumor, kanker, hipertensi, MAH kronis, stroke, asam urat, dan masih banyak lagi. Dapatkan Bio7 dengan menghubungi call center di 0812 2323 5544, call center di 0812 2323 5544. Jangan lupa minum Bio7 setiap hari. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Wabarakatuh. Selamat sore untuk semua saudagar Iga Radio. Apa kabar tak pada sore ini? Mudah-mudahan saja sehat-sehat jadi semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Halo Bang Pandi. Ya, selamat sore Bang Khalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat-sehat Jiki ini. Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, meskipun kita masih di suasana pandemi, ya, namun kita tetap patuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Temannya pakai masker, jaga jarak dan selalu cuci tangan, Bang Khalil. Betul sekali. Dan sore ini seperti biasa di acara-acara sebelumnya, tapi pasti di suasana santai kita. Di sore ini kita dibincang-bincang dalam rangka hari air sedunia tahun 2021. Ya, seperti janji kita, ya tentu di sore ini kita akan kedatangan tamu istimewa pada sore ini. Ya. Siapakah dia? Ya. Ya. Seperti kemarin tentu kita sampaikan bahwa kita akan bahas ini tentang Hari Air Sedunia. Yang berhubungan dengan air hari ini. Ya, dan saya akan perkenalkan dulu dua narasumber kita atau dua tamu kita pada sore ini. Kita sapa dulu Bapak Haji Suhri Mada. Ya, assalamualaikum. Ya, Bapak Suhri Mada ini merupakan Direktur PDAM Kabupaten Baru. Iya. Dan beliau ini lahir di Baru tanggal 25 November 1963. Iya, dan saat ini sebagai Direktur PDAM Kabupaten Baru. Ya, dan ada tamu kita juga ini Bapak Umar SKM MKes. Ya, ada saat ini sudah ada di studio. Ya, apa kabar Pak ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat-sehat juga. Alhamdulillah. Ya, itu Bang Pandi. Jadi Bapak Umar ini sebelumnya Bang Khalil, Bapak Umar ini merupakan Kepala Bapeda. Ya, Kabupaten Baru. Dan beliau ini pernah di Dinas Kesehatan beberapa tahun. Ya, dan asli Baru juga. Putra Baru. Iya. Ini putra Jampue ya. Jampue. Iya. Ya. Bincang-bincang ini Bang Khalil atau ngobrol ini bareng narasumber ini dipersembahkan oleh USAID IWAS Plus dan didukung oleh pemerintah Kabupaten Baru dan terkhusus juga untuk Dinas Komunikasi dan Informasi Statistika Diskominsta Kabupaten Baru ya. Betul. Dan juga ini didukung oleh PDAM Kabupaten Baru. Iya, dan beliau berdua ini sudah datang ke studio ya, dan menyempatkan karena saya yakin kita karena beliau sibuk ini. Ya baik, Bang Pandi, kita langsung saja ke
poin-poin apa yang ingin disampaikan mungkin. Iya. Tapi sebelum kita masuk ya topik pembahasan bincang-bincang kali ini, kita dengarkan dulu apa komentar masyarakat tentang Hari Air Sedunia ini. Tapi Pak, apa arti air bagi kita? Oh, kalau air Pak sangat penting bagi khususnya kita manusia. Karena tanpa air kita tidak bisa hidup. Karena airlah yang menghidupkan kita semua. Jadi menurut saya penting sekali air itu dipakai untuk hidup. Jadi tanpa air kita tidak bisa hidup. Apa arti air bagi kita? Air merupakan segala sumber kehidupan, karena air merupakan kebutuhan bagi makhluk hidup. Karena tanpa air tubuh manusia tidak akan ada artinya. Ya, sebagai warga, apa arti air bagi kita? Bagi kami, air adalah kebutuhan pokok makhluk hidup di dunia ini, tidak dapat terpisahkan oleh air. Tidak hanya penting bagi manusia, air merupakan bagian yang penting bagi makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Dan tanpa air pun tidak ada kehidupan di dunia ini, karena semua makhluk hidup sangat memerlukan air untuk bertahan hidup. Menurut naskah Aturyolong Bugis Makassar, dalam sebuah pembentukan pemerintahan, setidaknya ada beberapa yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus ada pasar, dalam hal ini tempat transaksi jual beli. Yang kedua, harus ada bujung atau sumur. Ini menandakan bahwa sumur atau sumber air itu adalah sangat penting bagi kehidupan manusia, bahkan seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Nah, ya, sehubungan dengan ini tadi ya, pendapat-pendapat masyarakat. Nah, sekarang kita mau bahas tentang apa peran penting atau di Hari Air Sedunia ini. Bagaimana kita menghargai air. Saya ingat Bang Alil tahun 90 itu terkenal sekali jargon itu di iklan-iklan. Sumber air sodekat. Ingat, masih ingat ya? Masih ingat ya. Ya, sekarang kita mau bahas mengenai bagaimana atau apa arti air bagi saya. Nah, mungkin saya bertanya ke PDAM atau Pak Suheri ini dan Pak Umar, seperti apa sih sebenarnya atau bagaimana ya peran penting air dalam kehidupan kita? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Air Sedunia. Air adalah merupakan sumber kehidupan manusia. Jadi air itu sangat penting. Tanpa air semua makhluk dan tumbuh-tumbuhan tidak mungkin bisa hidup. Jadi air itu merupakan hak dasar manusia, dan air itu ya segala-galanya. Itu semua adalah air. Dan itulah pentingnya air di bumi dunia ini. Iya, penting ya. Kalau dari Bapak sendiri gimana, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore sahabat IGA dimanapun berada. Saya dari Bapeda berkesempatan untuk mendatangi studio IGA FM pada hari ini, dan saya sangat senang dilibatkan dalam diskusi tentang air untuk memperingati Hari Air Sedunia. Alhamdulillah, ketika kita bicara air, saya sangka menjadi hajat hidup seluruh makhluk. Karena itu tanda-tanda kehidupan di satu planet secara umum ada terdeteksi adanya ketersediaan air. Secara khusus untuk manusia dan kita sebagai pribadi, saya sangka air menjadi sangat vital karena struktur tubuh secara anatomis tubuh manusia didominasi oleh air. Karena itu kebutuhan akan air untuk tubuh itu adalah hal mutlak yang tidak bisa ditunda.
air ketika kita kekurangan saja atau disebut sebagai dehidrasi, maka pasti daya tahan tubuh langsung drop. Bahkan dehidrasi ini banyak berimplikasi terhadap fungsi-fungsi tubuh, misalnya konsentrasi menjadi buyar, daya tahan tubuh terhadap penyakit menjadi lemah. Kemudian di iklan saya sangka kita biasa ada aqua, ketika dia lupa sesuatu ada aqua. Seperti itu pentingnya air, sehingga saya sangka tidak cukup kata-kata untuk membahasakan bagaimana fungsi air di kehidupan ini. Tanpa air segalanya tidak ada artinya. Iya, sangat dalam sekali Pak. Dan memang betul bahwa air itu memang sangatlah penting, bahwa tanpa air itu tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan singkatnya seperti itu. Iya. Kalau di Kabupaten Baru sendiri sudah itu masyarakatnya memanfaatkan air apa sebenarnya Pak? Kalau dari Bapak Dewi gimana Pak? Ya. Sumber airnya. Iya, terima kasih. Jadi khusus untuk masyarakat kita di Kabupaten Baru, alhamdulillah anugerah alam, anugerah Allah yang wajib untuk kita syukuri, tersedianya melimpahnya bahan baku atau air baku di daerah kita ini. Secara kelompok besar sebetulnya ketersediaan air di tingkat rumah tangga oleh masyarakat itu ada 3. Yang pertama adalah yang disebut sebagai jaringan perpipaan. Nah, inilah Pak Direktur salah satu penyedianya melalui pipa-pipa PDAM yang selainnya itu belakangan sudah dikenal juga sistem pengolahan air minum non PDAM yang dibangun oleh kelompok-kelompok masyarakat yang disebut sebagai KPSPAM. Kemudian bagian kedua adalah jaringan non perpipaan. Nah, ini masih cukup banyak juga di tengah masyarakat kita, terutama sekali yang belum bisa dijangkau oleh instalasi perpipaan kita, baik oleh PDAM maupun kelompok KPSPAM tadi. Antara lain itu yang non perpipaan, sumur gali, kemudian sumur bor, bahkan ada yang instalasi sederhana yang dibangun oleh masyarakat pulau kita seperti di Putih Angin itu dalam bentuk penampungan air hujan. Itu juga salah satu sumber yang non perpipaan. Dan kelompok ketiga secara besar, karena kita sudah semakin maju, tersedia juga yang dalam bentuk depot air minum isi ulang atau damium. Alhamdulillah ini juga menjadi peluang usaha oleh sebagian masyarakat kita. Tentu ini menjadi sangat mahal kalau dibandingkan yang disuplai oleh Pak Direktur melalui PDAM misalnya, karena ini berbayar per galonnya sudah sekian. Dan iya, depot air minum kita di Baru ini sudah tercatat itu sudah 34 kalau di data kami, dan cukup menjanjikan untuk prospek ke depan. Dan inilah menggambarkan betapa penting dan tidak gratisnya itu air pada hari ini. Ini yang patut disyukuri. Tadi di Putih Angin tadi Pak ya masih menggunakan air hujan Pak. Pantas di lokasi tersebut banyak tempat-tempat penampungan yang dibuat Pak ya. Bahkan ada dari semen, ada dari wadah-wadah fiber dan sebagainya. Iya. Kalau dari Pemdam sendiri Pak, untuk mencukupi atau kebutuhan air di Kabupaten Baru itu sejauh mana sih Pak ketersediaan air pump sendiri? Kita ini bersyukur di Kabupaten Baru ini karena kita ini mengambil air dari permukaan, yaitu air sungai. Kemudian mata air juga ada seperti Wenunge, Tanitiri aja, dan juga ini ada di sekitar sini Alapan. Ya, mata air yang cukup dekat, hanya sekitar 20 meter dalamnya itu sudah ada air. Dan itulah yang kita pakai di bagian selatan Tanitiri Lau ini. Dan kita ini PDAM Baru ini sudah mempunyai spam. Itu spamnya itu sudah 7 setiap kecamatan kecuali Kecamatan Bujananting. Jadi kami PDAM ini sudah melayani 6 kecamatan. Kecamatan Baru, Tanitiri Lau, Tanitiri Aja, Balusu dan Mangkoso dan Tanitiri Sopinda Aja dan Kecamatan Malusetasi.
dan itu masih kami layani di sekitar kota kecamatan. Karena ini menyangkut masalah terbatasnya jaringan pipa, sehingga kami belum bisa melayani desa-desa. Dan kami sekarang ini baru melayani desa sekitar 30 dan 6 kecamatan. Dan itu alhamdulillah di akhir tahun ini, tahun ketiga ini, bahwa kami ini di PDM Baru ya sudah berjumlah 10.650 sambungan rumah di PDM Baru ini, dan punya sistem penyediaan air minum itu sudah 7 di Kabupaten Baru, 1 mata sumur dalam yaitu Alapan. Yang itulah sehingga PDAM itu sebetulnya berusaha maksimal mungkin bagaimana ini daerah pelayanan seperti kota kecamatan dan sekitarnya desa-desa itu bisa dilayani semua. Di Tani Tirlaut ini hampir desa semua dilayani. 10 desa di kecamatan Tani Tirlaut ini sudah terlayani. Hanya ada satu desa, sedesa Lasitai ini yang masalah jaringan pipa yang rusak, dan itu akan diprogramkan untuk kedepannya untuk desa Lasitai. Pancana, Birarui semua kita layani di Tani Tirlaut ini. Kemudian di kecamatan-kecamatan lain juga begitu, kita sudah layani. Ada pun yang kita tidak layani sebetulnya itu sudah dilayani sebagian besar dengan Pansimas. Ya, program Pansimas yang disampaikan tadi Kepala Bapeda ini, bahwa yang tidak dilayani itu PDAM itu sudah ada pelayanan perpiaan juga melalui Pansimas. Pansimas itu bahkan ada juga dari dana-dana desa itu melalui perpipaan. Jadi cukup besar sebetulnya pelayanan air minum perpipaan di Kabupaten Baru ini. Karena sebetulnya bukan hanya PDAM. PDAM ini rata-rata di sektor kota, kecamatan, di desa-desa yang bagian pinggiran di gunung itu sudah dilayani Pansimas pelayanannya itu. Ya, hingga itu PDAM berfokus kepada daerah pesisir dan kota-kota kecamatan. Kalau Pansimas kepanjangannya apa, Pak? Penyediaan air minum berbasis masyarakat. Bentuknya seperti apa itu, Pak? Penampungan Pak ya? Atau seperti apa, Pak? Itu salah satu program juga. Program pemerintah pusat dan bekerjasama dengan pemerintah daerah itu punya kayak apa ini, pendamping ini, kayak pendamping ke dinas PU untuk itu, dan itu memang punya program tersendiri. Itu dana biasanya antara dana pusat dan pemerintah daerah. Tadi kan disebutkan juga bahwa ada 6 kecamatan, Pak ya, kurang 1, Pak, Pujananting ya. Kalau di Pujananting mereka pakai apa, Pak, selama ini? Itu di Pujananting itu karena daerah ketinggian, untuk sementara sekarang sudah ada perpipaan, ada air perpipaan itu, tapi masih dikelola dengan desa. Ya, masih dikelola dengan desa, pemerintah desa di sana itu. Tapi itu sudah ada akses perpipaan. Sudah ya. Sudah lengkap, sudah lengkap. Iya, baik. Kita ingatkan kembali bahwa Saudagar IGA Radio yang ingin berpartisipasi di diskusi hari ini bisa menghubungi di 081144882211. Ada boleh bertanya? Iya. Ya, atau menyampaikan pendapat? Iya. Mau mengkritik juga boleh. Yang penting membangun ya. Iya. Dan boleh curhat juga, misalnya curhat ya, misalnya air di rumahnya mati, ini kenapa ya? Mumpung ada Bapak Kepala PDAM. Iya. Dan tentu kayaknya sudah ada nih. Oh, sudah ada penelpon ya? Ya, kita terima ya, loh. Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Bu Mursida dari BTN Amaro. Dengan Bu Mursida di BTN Amaro. Iya. Selamat hari air sedunia. Selamat Bu. Bagaimana, Bu? Apa arti penting? Apa arti air bagi Ibu? Siapa tadi?
Ibu Mursida. Ibu Mursida sendiri ya? Iya. Sekali karena itu adalah sumber kehidupan. Masya Allah. Ya. Tiada hari tanpa air. Iya. Ya. Kalau tidak ada air mampus orang. Kalau di rumahnya Ibu Mursida pakai air PDAM atau pakai sumber buatan? Jempol PDAM. Iya. Karena lancar airnya. Oh, lancar. Tahun ini tidak pernah terambat airnya. Alhamdulillah. Pak Direktur. Wah, ini ada apresiasi Pak dari Bu Mursida. Mursida. Ya. Mengalir betul airnya ini PDAM. Oh, di Oh, jadi Bu Mursida di rumah ini pakai air PDAM atau punya juga sumur galian, Bu? Ada tapi jarang dipakai itu. Oh, jarang. Lebih banyak pakai air dari PDAM ya? Ya kan jernih juga PDAM. Pokoknya saya kasih jempol PDAM. Direkturnya mana direkturnya itu? Iya. Siap. Ini di studio, Bu. Yang gagal. Siap Bu ini. Iya. Iya. Oke. Ada yang ingin disampaikan Bu Mursida? Air. Iya. Mau bertanya mungkin? Ingat ini. Iya. Sekali saja mandi. Mandi pagi saja. Karena itu kalau pada mandi. Cepat tua orang itu. Cepat tua ya. Resepnya itu air awet muda. Wah, luar biasa. Mandi. Luar biasa. Dapat ilmu ini. Iya. Pokoknya jangan terlalu banyak pakai air. Kalau Jangan boros Bu ya, begitu ya maksudnya. Iya, jangan boros. Iya. Oke Bu, terima kasih banyak Bu. Ya tidak ada sih, cuma saya kasih jempol pada direktur karena airnya mengalir betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak sama di tahun-tahun yang lalu itu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suheri ada yang ingin disampaikan, dapat apresiasi dari Ibu Mursida? Terima kasih banyak Bu, tapi ini merupakan saya sebetulnya tidak bisa dibangga-banggakan terhadap pelayanan ini. Karena ini memang menjadi tugas kami untuk melayani masyarakat di Kabupaten Baru tentang pelayanan air. Cuma ya begitulah, doakan saja supaya ini semua perangkat PDAM ini bisa bekerja dengan baik, bagaimana memperhatikan pelanggannya. Karena kami juga sadari dari pihak PDAM ini bahwa tanpa pelanggan PDAM tidak bisa ada, dan salah satu aset yang sangat berharga bagi kami PDAM adalah pelanggan. Yang terima kasih banyak Bu, dan kami tetap melayani semaksimal mungkin. Baik. Ya. Dan sebelum kita lanjut, jangan kemana-mana karena kita akan break sebentar. 87,6 Iga Ready. Radionya Saudagar Ibu. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Ayo cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Kapan waktu yang tepat untuk cuci tangan sesuai dengan standar WHO dengan 6 langkah, yaitu sebelum makan, setelah BAB, sebelum memegang makanan, sebelum menyusui, dan setelah beraktivitas. Kenapa cuci tangan harus pakai sabun? Tangan kita selalu melakukan banyak hal. Jika tidak dicuci, maka akan memindahkan kuman dan virus penyakit. Kulit tangan kita selalu lembab karena secara alami mengandung lemak. Oleh karena itu, kuman dan penyakit mudah menempel dan berpindah ke benda atau makanan yang kita pegang. Cuci tangan harus pakai sabun dengan air yang mengalir, karena dengan cuci tangan pakai sabun dapat membersihkan tangan kita dari kotoran yang mengandung kuman dan virus. Sudahkah Anda cuci tangan hari ini? Kalau belum, ayo cuci tangan untuk mencegah penularan virus COVID-19. Pesan ini dipersembahkan oleh Iga Radio. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan
1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya, Dr. Gigi Haja Hasna Syamars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki, cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Sebagai negara yang memiliki kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki flora dan fauna yang sangat endemik, seperti harimau Sumatera, orang utan, ikan pesut, kantong semar, anggrek tebu, bunga bangkai, dan masih banyak lagi. Indonesia juga terkenal sebagai negara yang memiliki banyak rempah-rempah herbal yang dapat membantu manusia untuk menjaga kesehatan mereka. Bio7, jamu tetes yang terbuat dari rempah-rempah alami Indonesia, serta diproses secara fermentasi sehingga menghasilkan cairan yang membantu memelihara daya tahan tubuh Anda. Tidak hanya membantu menjaga daya tahan tubuh, Bio7 juga dapat membantu proses penyembuhan penyakit. Minum Bio7 2 kali sehari 10 tetes untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Dan minum Bio7 2 kali sehari 15 tetes untuk membantu penyembuhan penyakit. Bio7 sudah tersedia di apotik dan toko obat terdekat di kota Anda atau di radio kesayangan Anda ini. Untuk informasi pemesanan dan konsultasi, dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544. Sekali lagi 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Ya, masih di bincang-bincang kita sore ini. Ya. Ya, dalam rangka Hari Air Sedunia. Ya, Hari Air diperingati tanggal 22 Maret ya. 2021. Setiap tahunnya ya. Ya, setiap tahunnya. Dan ngobrol atau bincang-bincang hari ini dipersembahkan oleh USAID EWAS Plus bersama dengan pemerintah Kabupaten Baru dan didukung oleh PDAM Baru dan Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika Kabupaten Baru Diskominsta ya. Iya. Iya. Tadi menarik sekali bahwa ada beberapa banyak sumber air yang telah dipaparkan oleh Kepala Bapeda. Nah, kita ingin tahu juga Pak, bagaimana jika sumber air tersebut tidak layak? Apa yang akan terjadi atau bagaimana dampaknya Pak? Iya, saya sangka dampak langsung ketika kita mengkonsumsi air yang tidak layak konsumsi atau tidak aman, ya tentu tubuh melakukan penolakan. Penolakannya itu ada yang bisa langsung sakit perut, mual, dan diare. Tapi dalam jangka panjang yang tidak disadari oleh masyarakat yang mengkonsumsi air tidak aman atau tidak layak konsumsi, maka dipastikan akan menderita berbagai macam penyakit yang berbasis air. Ada istilahnya dalam ilmu kesehatannya disebut sebagai waterborne disease. Jadi penyakit-penyakit yang berbasis air ditimbulkan oleh salah satunya misalnya tipes, kemudian hepatitis A, kolera, dan sebagainya. Ini penyakit-penyakit yang ditimbulkan ketika kita mengkonsumsi air yang memang tidak layak atau tidak aman. Bahkan dan saat ini dunia sedang digelisahkan, termasuk kita di Indonesia, tingginya angka stunting atau
disebut sebagai anak yang tumbuh kerdil atau pendek, itu dikontribusi lebih banyak oleh ketidaklayakan air untuk minum dan sanitasi lingkungan anak itu dilahirkan. Jadi ada 60% kontribusi air dan sanitasi terhadap angka stunting, dan hanya 40% ditimbulkan karena asupan gizi yang tidak adekuat atau tidak seimbang. Itu artinya ketika kita berhasil mengintervensi sanitasi dan air minum, maka 60% kontribusi kita terhadap penggunaan air, 60% kontribusi kita terhadap penanggulangan stunting. Ini sangat penting. Bahkan implikasi-implikasi lainnya saya sangka itu bisa dilihat secara jangka pendek maupun jangka panjang di tengah masyarakat ketika dia mengkonsumsi air yang tidak layak. Nah, cara membedakan Pak air yang layak dan tidak layak menurut Bapeda sendiri seperti apa? Saya sangka di Bapeda kita ada Pokja memang khusus yang kebetulan Bapeda dalam hal ini ex officio ketua Pokja, PPAS namanya, air minum dan sanitasi. Kita melakukan langkah-langkah yang tanda-tanda yang tidak layak atau ciri-cirinya menurut ciri-cirinya. Kita di Pokja itu tetap merujuk pada Permenkes 492/2010 tentang syarat air minum aman. Ada 3 di situ parameter yang digunakan. Yang pertama adalah parameter fisik. Air itu tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Itu secara fisik. Kemudian secara kimia pH-nya harus antara 6,5 sampai 8. Kemudian secara kimia juga dia tidak mengandung zat-zat beracun. Nah, secara bakteriologis itu tidak mengandung E. coli. Nah, inilah yang biasa kita gunakan parameter ketika pemeriksaan air minum. Ketika ada E. coli-nya, maka kontaminasi terhadap tinja manusia atau kotoran hewan itu dipastikan ada. Seperti itu cara membedakannya. Kalau bakteri E. coli ini Pak yang biasa dengar ini menyebabkan mencret ya Pak? Iya, betul. E. coli E. coli namanya. Iya. Nah, saya ke PDAM Pak. Bagaimana dengan rumah-rumah misalnya yang tidak punya sumber air yang tidak terjangkau oleh PDAM itu seperti itu Pak? Apa yang ingin dilakukan gitu Pak? Ya, kami ini di PDAM baru ini sudah berupaya maksimal untuk melayani masyarakat, terutama di daerah-daerah pemukiman yang terpencil itu, rumah-rumah kecil apa semua. Jadi kami ini di PDAM baru ini yang pertama bagaimana untuk bisa kami mempercepat untuk peningkatan percepatan sambungan rumah untuk melayani masyarakat. Di tahun ini sudah masuk tahun ketiga kami adakan promo diskon. Promo Pak ya? Iya, promo diskon. Itu 1/2 dari harga reguler. Kalau harga regulernya berapa Pak? 1,5. 1,5 ya. Kalau promonya 800. Oh, 800. Ya, sangat membantu Pak ya. Iya, sangat membantu. Kami sudah lakukan ini sudah masuk 4 tahun mulai 2018 awal, dan itu kami lakukan 2 kali setahun. Itu hari apa saja Pak? Itu atau di pada saat HUT Kabupaten Pardu dan HUT Republik Indonesia. Berarti jadi bulan 2 dan bulan 8. Bulan 2 dan bulan 8 ya. Dan kami itu sangat sebetulnya signifikan. Karena kalau reguler itu peminatnya tidak seberapa, tapi pada saat kita umumkan di masjid, mana-mana ya itu dikasih waktu hanya 1 bulan, itu cepat sekali ada pendaftaran. Masyarakat sangat merespon itu, meringankan katanya karena cukup banyak pengurangannya. Kemudian yang kedua juga PDAM berusaha maksimal juga bersama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah. Ini berbagai
cara untuk bagaimana masyarakat ini yang tidak mampu sama sekali menyambung sambungan baru kita gratiskan. Digratiskan. Kita gratiskan. Iya. Itu Kita syaratnya gratiskan. apa Pak untuk dapat gratis itu? Itu gratisnya Pak itu memang masyarakat dikhususkan masyarakat berpenghasilan rendah. Oh gitu Pak. Iya, MBR namanya itu, masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi kita ambil itu kriterianya Pak. Iya. Itu kakaknya. Oh ada kakak. Iya, kemudian rekening listriknya. Ya, kemudian itu termasuk fisik rumahnya. Berarti bangunan rumahnya. Berarti ditinjau ya, juga ditinjau, Pak, Pak, ya. disurvei itu. Iya, iya. Dan difoto itu. Iya. Tapi ini PDAM hanya mengusulkan pemerintah pusat itu nanti menunjuk konsultan untuk melihat bahwa yang mana yang sesuai dengan kriteria menjadi penerima manfaat. Penerima manfaat yaitu masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi ya kami mohon maaf kepada masyarakat juga yang tidak sempat diberikan karena itu punya kriteria tersendiri yang menentukan itu ada khusus yang ditunjuk pemerintah konsultan untuk memverifikasi itu yang bisa menerima itu sambungan gratis. Dan alhamdulillah kita ini sudah 3 tahun dan kita ini mampu melakukan itu 506 sambungan rumah gratis per tahun. Jadi ini sudah 1.500 lebih selama 3 tahun ini kita melakukan pemasangan sambungan baru gratis bagi orang yang kurang mampu, yang masyarakat berpenghasilan rendah. Yang ini sangat sebetulnya membantu masyarakat yang kurang mampu. Jumlahnya yang telah dipasangi tadi promo itu sudah berapa pelanggan Pak? Yang promo Pak? Iya promo sudah 1.000 juga Pak. Sudah 1.000 lebih. Kalau yang MBR ini sudah 1.500 lebih. Sudah berjalan berapa tahun Pak? 3 tahun kalau ini promo gratis. Kalau promo ini masuk 4 tahun. Oh 4 tahun. Sudah cukup lama juga Pak. Sudah cukup lama, mulai 2018. Kalau perkiraan jumlah pelanggan yang ada di Kabupaten Baru itu berapa Pak? Kalau diperkirakan jumlah pelanggan di Kabupaten Baru ini bisa sampai 20.000. 20.000 pelanggan khusus untuk pelayanan PDAM. Ya karena kalau di daerah desa-desa yang tinggi itu Pak, yang ketinggian itu ya tentu PDAM sulit untuk melayani. Tetapi itu ada memang perpipaannya yang dibangun tadi itu Pansimas dan desa juga itu juga. Tapi PDAM Baru itu memang terkhusus untuk store kota. Jadi ini memang kayak tadi itu program hibah air minum itu memang khusus masyarakat perkotaan. Ya memang khusus masyarakat perkotaan karena jauh lebih sulit air di kota Pak dibanding di pedesaan. Kalau pedesaan itu ya juga agak ini, tetapi masih banyak akses aset yang bisa membantu mereka. Banyak sumber air lain banyak. Ya banyak. Kalau di kota itu sangat sulit. Memang khusus PDAM prioritas untuk melayani masyarakat kota. Jadi itulah program-program PDAM untuk bagaimana mempercepat peningkatan pelayanannya untuk sambungan rumah. Kita tahan dulu Pak, sudah ada pertanyaan yang masuk. Ini kita bacakan dulu. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak narasumber, saya salah satu pengguna air ledeng yang sudah cukup lama. Adapun pertanyaan saya, kenapa di saat musim hujan airnya keruh? Apakah tidak ada alat yang bisa ditambahkan supaya airnya bisa jernih di saat musim hujan? Terima kasih Bapak. Mungkin pertanyaan ini ditujukan kepada Bapak Direktur. Silakan Pak dijawab. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Itu merupakan motivasi bagi PDAM ke depan bahwa memang PDAM baru sekarang ini itu memang masih dituntut. Kami ini harus melakukan itu 4K. Harus kami jalankan itu 4K. Yang pertama itu kuantitas, banyaknya, baru kontinuitas, terus menerus jalan, baru kualitas. Itu yang tadi Bapak pertanyakan, itu kualitasnya. Kemudian keterjangkauan itu masalah jaringan perpipaan. Dan itu kami
baru bagaimana bisa keempat kali ini kami bisa lakukan, kami bisa jalankan ini, perbaiki ini apa semua yang menjadi catatan bagi PDAM kepada pelanggannya. Alhamdulillah di tahun-tahun ini kami betul-betul fokus ke kontinuitas, yaitu banyaknya. Baru kontinuitasnya itu jalan, dan yang paling memang sulit itu adalah kualitas. Kualitas itu sebetulnya ya karena kami ini punya jaringan sudah hampir 40 tahun, tidak dibangun 981, itu belum pernah ada peremajaan pipa. Jadi kami ini sebetulnya mohon maaf kepada pelanggan kami ini bahwa kami kalau di reservoir itu di bak, di instalasi itu biasa jernih air, tetapi pada saat di pelanggan itu biasa keruh. Pertama itu biasa terjadi karena ini pipa sudah banyak lumpurnya di dalam, sehingga kalau ada tekanan sedikit agak keras itu biasa dikikis itu keluar. Jadi pada saat itu terjadi kalau pernah air istilahnya gangguan atau tidak jalan beberapa jam itu dihantam lagi untuk tekanan yang besar lagi, itu bisa lagi berpengaruh masalah kualitas air di keran di masyarakat. Dan ini sebetulnya kami sekarang itu berusaha bagaimana di titik-titik pipa itu, di perempatan pipa dan ujung-ujung pipa itu kami sekarang buka semua. Kami buka untuk penguras bagaimana itu air keluar di endapan-endapan di dalam pipa. Dan kami melihat kenyataannya bahwa memang pipa di dalam lingkarannya itu luar biasa. Sudah betul-betul. Dan ini memang perlu juga ada pemerajaan pipa, dan juga bagaimana ini kita continue untuk melakukan pencucian pipa, karena ini sebetulnya merusak kualitas air di keran. Walaupun kita ini di instalasi sebetulnya di penyurnian ini kita lihat cukup bagus. Bahkan kami biasa diskusi dengan dinas kesehatan yang melihat itu di instalasi, di pengolahan, bahwa inilah kejadiannya di instalasi cukup bagus, jernih, tetapi kenyataannya biasa terjadi di lapangan. Dan itu kami sampaikan kepada pelanggan bahwa itu tidak selamanya itu, dia tidak selamanya. Dia itu pada saat biasa tertentu, dan itu bukan merupakan faktor disengaja, tapi itu merupakan memang dari kondisi sarana yang kita harus perbaiki, remajakan, dan itu PDAM merupakan salah satu pekerjaan untuk bagaimana menyelesaikan tadi ini atau ini yang pakai ini kuantitas, kualitas, kontinuitasnya dan keterjangkauannya. Itulah tuntutan PDAM untuk melayani masyarakat. Terima kasih. Kalau penyaringannya itu Pak berapa kali sebelum sampai ke masyarakat dari sumber air? Itu kan ada namanya Pak pengolahan lengkap, penjernihan. Jadi itu air baku masuk, air sungai masuk, itu masuk dulu Pak, baru ada penjaringan pertama itu, baru pindah ke filter itu sudah masuk di proses 80%, baru lagi masuk di pengendapan, diendapkan lagi di situ, baru dia produksi air bersihnya di atas, air kotornya di bawah. Jadi ada 4 kali itu terproses. 4 kali Pak? Di dalam pengolahan itu. Pertanyaan ini sama juga Pak, sebenarnya sama dengan kejadian-kejadian yang disampaikan masyarakat bahwa kalau musim hujan air PDAM kadang mati Pak. Biasa juga pada saat musim kemarau malah mengalir. Itu kondisi begini Pak. Seperti bagaimana itu? Kan ini begini Pak. Itu PDAM sebetulnya dianggap susah kalau musim kemarau. Tetapi lebih susah kalau musim hujan. Betul. PDAM itu maunya setengah-tengah, tidak banjir dan tidak kemarau, tidak kering. Kenapa? Kalau musim hujan Pak, bukan faktor air tidak ada, melimpah. Melimpahnya itulah yang mengganggu PDAM.
Ada namanya Pak kualitas air baku itu. Ada tingkat kekeruhannya itu Pak, namanya NTU, itu bahasa namanya Pak Latinnya ya. NTU itu tingkat kekeruhan air. Kalau dia sudah mencapai Pak 2.500 NTU ke atas sampai 5.000 itu Pak, itu sebetulnya kami sudah tidak mampu mengolah. Karena memang melampaui, istilahnya itu Pak, sudah melampaui ambang batas tingkat kekeruhan. Jadi itu memang ada kesulitan sama sekali kita di musim kemarau, musim hujan. Pertama, air yang sangat susah diolah karena tinggi sekali tingkat kekeruhannya, melampaui ambang batas. Kemudian juga di musim hujan itu Pak, bukan lagi pompa yang tidak bekerja, tetapi itu pengisapan di sungai itu Pak sudah tersendat. Tersendat. Jadi si pompa itu tidak bisa mengalih, operasi. Tersendat oleh kotoran. Iya, dia kan dia dimasuki dengan material seperti pasir, kayu apa di pengisapannya itu Pak. Sehingga itu pompa tidak bisa mengisap. Nah, untuk salah satu tenaga PDAM atau pegawai untuk turun pada saat banjir Pak, itu sama sekali biasa tidak mampu kita lakukan itu pada saat itu. Tapi itu tidak lama. Dia beberapa jam sudah surut air, baru kita bisa turun. Dan itu Pak menyelam untuk bagaimana ini sebetulnya ini menghilangkan kotoran di pengisapan ini. Ada namanya itu Pak kelep. Kelepnya itu. Itulah biasa terganggu air. Kemudian Pak, dari faktor itu kita kan menggunakan listrik, kelistrikan itu kalau pada musim hujan itu Pak biasa juga gangguan. Kita pakai panel itu kayak peti, panel surya. Panel ada itu kayak di peleng itu terapo. Ada panelnya itu PDAM punya itu. Itu pembangkit listrik. Seperti yang terjadi kemarin ini Pak, ada gangguan di Bakaru. Kita itu menggunakan storong dari Wajo Sopen. Kami itu pompa itu harus menggunakan 400 ampere, sedangkan storong yang masuk itu hanya 350. Jadi pompa kami tidak bisa jalan, Dan itu sebetulnya kalau musim hujan itu sangat-sangat biasa banyak gangguan di PDAM, karena itu tadi ada 3 hal: kualitas air baku yang tidak bisa melampaui ambang batas tingkat kekeruhannya, yang kedua banyaknya gangguan di pompa untuk pengisapan karena banyaknya kotoran material yang mengganggu, kemudian dari biasa listriknya Pak, ada biasa satu pas kita menggunakan 380, biasa yang masuk hanya 20, itu sehingga itu biasa kita gangguan di listrik stromnya. Sehingga itu Pak sama sekali mohon kepada pelanggan bahwa air baku melimpah, tetapi sistem kesulitan PDAM pada musim hujan juga itu sangat berat juga. Tetapi itulah menjadi sebetulnya tantangan, dan itu PDAM menjadi juga pelajaran bagaimana PDAM itu dia bisa lebih menguasai hal-hal seperti itu, bisa keluar dari hal-hal itu. Terima kasih. Kalau dari Bapeda sendiri Pak, bagaimana upaya Bapeda sendiri untuk menentukan kebijakan membantu masyarakat mendapatkan air bersih Pak, atau tetap menjamin masyarakat mendapatkan air bersih? Saya sangka perintah regulasi sangat jelas. Sedikitnya ada 2 perintah atau regulasi yang mengamanatkan kewajiban kita selaku pemerintah menyiapkan air minum yang layak dan cukup kepada masyarakat kita. Yang pertama adalah karena dia masuk sebagai salah satu dari standar pelayanan minimal yang wajib hukumnya atau sifatnya untuk diselenggarakan oleh pemerintah. Begitu juga kalau kita melihat Undang-Undang 23 khususnya di pasal 12, pemerintah daerah berkewenangan untuk menyiapkan air dan sanitasi layak tadi itu. Nah, salah satu upaya kita di Bapeda adalah bagaimana membuat dokumen yang disebut RAD AMPL, yaitu
rencana aksi daerah air minum dan penyihatan lingkungan. Ini bersifat perencanaan terintegrasi dan multisektor, melibatkan semua banyak pihak, stakeholder, banyak pihak, termasuk swasta, bahkan melibatkan masyarakat sebagai pengguna dalam hal bagaimana menggali sumber-sumber pembiayaan. Karena kita ketahui meskipun ini adalah perintah regulasi kan masuk dalam kelompok SPM, tapi tentu kita tidak bisa mengharapkan hanya sumber APBD saja, karena ini jumlahnya sangat besar dan pada saat yang sama APBD kita sangat terbatas. Karena itu Bapeda membangun komunikasi yang disebut tadi perencanaan terintegrasi multisektor itu, melibatkan banyak pihak, termasuk mengundang peluang-peluang adanya CSR dari perusahaan, kemudian keberdayaan masyarakat utamanya dalam hal menjangkau aksesibilitasnya itu, karena ini adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Tentu saja pada saat yang sama masyarakat juga diajak untuk lebih bijak menggunakan. Katakanlah ketika air mengalir begitu saja di keran, maka kita harus punya kepedulian yang tinggi untuk langsung menghentikan meskipun bukan keran kita misalnya. Kita hanya melintas melihat keran terbuang begitu saja. Karena sayang kita sekali, tahu, sayang sekali. Karena tidak mungkin petugas PDAM menjangkau semua. Nah, tentu pelibatan masyarakat. Nah, ini yang kami coba bangun secara berkesinambungan sehingga ada kepedulian di satu pihak di pemakai, kemudian ada keterlibatan yang non government. Termasuk kalau di Baro itu yang sudah melakukan kontribusi yang tidak sedikit adalah Basnas misalnya di satu pihak yang non government. Basnas dengan programnya itu sudah membangun spam di wilayah di luar jangkauan PDAM. Katakanlah di daerah Pujananti ada saluran penyediaan air minum yang dibangun oleh Basnas. Kemudian ada yang dibangun oleh APBN yang tadi diceritakan Pak Direktur sebagai PAMSIMAS, penyediaan air minum berbasis masyarakat. Nah, ini yang kita coba genjot sedemikian rupa sehingga bukan hanya APBD, karena kecil sekali kalau APBD saja yang kita berikan tanggung jawab sepenuhnya. Itu yang kami coba bangun di Bapeda, satu pihak di pembiayaan dan keterlibatan multisektor tadi. Pada saat yang sama di Bapeda memang ini sangat berharap angka capaian ini begitu naik setiap saat, dalam arti ada progres perbaikan dari tahun ke tahun. Kenapa? Karena ini yang namanya penyediaan air minum secara tidak langsung maupun langsung itu berkontribusi terhadap meningkatnya angka harapan hidup. Seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya, ketika masyarakat mengkonsumsi air yang tidak layak, maka dia rentan terhadap berbagai penyakit dan berkontribusi terhadap angka harapan hidup di suatu daerah dalam kabupaten kita ini di Baro menjadi rendah. Ketika angka harapan hidup itu rendah, maka akan menurunkan IPM, karena kita tahu indeks pembangunan manusia itu salah satu kompositnya adalah angka harapan hidup. Begitu hitungan-hitungannya kami di Bapeda, sehingga kami sangat menaruh perhatian besar terhadap penyediaan air minum yang layak ini. Ya, ada beberapa sumber yang disebutkan tadi bahwa di wilayah-wilayah tertentu, misalnya wilayah terpencil, ada sumber-sumber air yang jadi usaha-usaha dari Bapeda dan kolaborasi dengan Basnas tadi, Pak ya. Itu untuk target 2021 itu seperti apa, Pak, ke depannya? Target kita untuk sebetulnya secara umum kita menaruh target pada kesepakatan global dulu. Di global itu ada yang disebut dokumen SDGs, Sustainable Development Goals untuk 2030. Salah satu titipannya itu tersedianya air minum yang layak bagi semua. Nah, kita kemudian salah satu yang meratifikasi itu perjanjian global di kita di breakdown masuk ke Kabupaten Baro lebih kecil. Kita punya rancangan untuk bagaimana dalam periode yang akan datang itu betul-betul sudah aksesibilitas 100% pada masyarakat. Itu kita targetkan, karena
sampai hari ini secara akses sebetulnya kan kita sudah di atas 90% akses. Dalam artian itu tadi yang 3 sumber, perpipaan, non perpipaan dan damio. Ya tentu kita berharap lebih higiennya itu adalah perpipaan. Kita bisa bertanggung jawab misalnya kalau PDAM mensiapkan, kita itu tadi yang mengempatkannya itu secara kualitas, kesinambungannya dan sebagainya, kita bisa mengukur. Karena itu kita bangun komunikasi dengan banyak pihak, termasuk dengan non government yang saya maksudkan tadi. Yang di luar jangkauan PDAM kita bangun spam-spam lokal yang berbasis masyarakat. Ada sudah 34 desa kelurahan yang kami kerjasama, baik itu yang langsung di MOU-kan dengan pemerintah desa maupun dengan kelompok-kelompok masyarakat di situ. Di Bapeda melalui Popja kami bina itu untuk pelan-pelan perpipaan non PDAM ini berbayar ke depannya. Dalam arti dipasangi meteran. Kenapa harus dipasang meteran? Itu tadi ada sharing budget untuk pemeliharaannya, sustainability-nya kita bisa jaga. Kenapa? Kalau katakanlah di Gataran sana airnya melimpah, orang buka selang, buka keran, tidak pakai keran, bahkan kadang-kadang selang saja langsung tumpah 1 kali 24 jam mengalir begitu saja di jalanan. Terbuang-buang saja, terbuang Pak, saja. Padahal kalau kita latih ini kelompok untuk sedikit-sedikit memasangi meteran di setiap jaringannya, sambungan rumahnya, itu menjadi PAD di desa, menjadi merekrut angkatan kerja di desa, dan perekonomian desa juga maju. Seperti itu target-target kita ke depan. Berarti bisa saling menopang, Pak, ya? Bisa saling menopang. PDAM juga tetap berkelanjutan karena dia tidak kehabisan air baku, tidak tumpah begitu saja. Kan yang dicerita tadi ini karena air baku itu tidak dalam kendali kita. Tidak dalam, kalau hujan sekali banyak, kalau kering sekali hilang. Nah itu yang harus kita jaga sama-sama. Ini pentingnya kita menjaga bumi, terutama dalam ketersediaan air. Menjaga bumi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi semua perlu kesadaran masing-masing, Pak, ya, termasuk masyarakat dalam penggunaan air. Kita tahan dulu karena kita break sementara waktu. Bang Ali. Dan tetap saja bersama kami di 87,6 IGA Radio, radionya Saudagar IGA. 87,6 IGA Radio, radionya Saudagar IGA. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi Hajasna Samars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki, cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman modern seperti saat ini, stres mudah dialami oleh masyarakat perkotaan karena tuntutan pekerjaan, pola hidup tidak sehat, juga karena kurangnya waktu beristirahat. Bukan saja membuat kesehatan tubuh mulai menurun, stres dan kurang beristirahat juga memiliki risiko yang tinggi untuk mengalami berbagai penyakit. Di antaranya penyakit jantung, stroke, dan serangan darah tinggi.
Untuk membantu mengatasinya, mulai sekarang terapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi Bio7. Bio7 dan kandungan herbal alaminya dapat membantu Anda meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, Bio7 juga dapat mengatasi berbagai macam penyakit loh. Jadi, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Bio7 di radio kesayangan Anda ini atau di apotik, toko obat, dan gerai sehat di kota Anda. Untuk info dan konsultasi, Anda dapat menghubungi call center Bio7 di 0812 23 23 55 44, 0812 23 23 55 44. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Ya, balik lagi kita di bincang-bincang kita sore ini bersama dengan Kepala Bapeda Kabupaten Baru dan Direktur PDAM Kabupaten Baru yang tentunya sore ini sudah ada di studio. Dan tadi Bang Pandi, ya beberapa hal yang sudah dikemukakan. Ya, tentunya mudah-mudahan saja untuk Saudagar IGA bisa menyimak sampai akhir acara ini. Ya, semoga informasinya bermanfaat Bang Khalil ya. Iya, itu harapan kami. Ya, Hari Air ya, kita ingatkan kembali bahwa tanggal 22 Maret itu diperingati Hari Air setiap tahunnya ya. Dan bincang-bincang ini dipersembahkan oleh USAID Awas Plus dan bersama pemerintah Kabupaten Baru dan didukung oleh PDAM Kabupaten Baru dan Dinas Komunikasi Informasi Statistik atau Diskominsta Kabupaten Baru. Mengenai pentingnya air bagi kehidupan, tentu tidak lepas dari adanya menjaga kualitas air agar tetap bersih, tentu tidak terlepas dari pencemaran air. Ya, seperti itu ya. Tapi saya ingin ke Bapak tapi kita tahan dulu karena sudah ada penelpon yang masuk. Tapi kayaknya terputus. Mungkin miss call, cuma miss call. Mungkin usaha-usaha dari Bapeda sendiri Pak untuk mengatasi pencemaran air yang terjadi misalnya atau menanggulangi pencemaran air itu seperti apa sih Pak? Agar tetap masyarakat tetap mendapatkan air bersih. Ya, kita membangun banyak program sebetulnya yang muaranya kepada memastikan kualitas air terutama sekali di badan air itu tidak tercemar. Salah satu program yang sudah dikembangkan dan perlu untuk terus digenjot adalah bagaimana program kali bersih. Jadi sungai-sungai itu bukanlah tempat membuang sampah, apalagi sampai membuang hajat besar. Sungai itu harus tetap kita bersih dan kita pertahankan memberi manfaat seluas-luasnya, baik itu untuk irigasi, pertanian dalam hal ini, transportasi, dan untuk kebutuhan mandi, cuci, dan minum. Sebetulnya program kali bersih ini sudah lama, hanya saja memang kelihatannya kita perlu energi lebih untuk terus mensosialisasikannya, termasuk bagaimana upaya pemerintah untuk membangun jalan di tepian sungai. Itu gunanya supaya jangan dijadikan sebagai tempat tersembunyi untuk membuang segala sesuatu yang mencemari. Seperti itu. Begitu juga dengan program kita menjaga hutan tetap lestari, karena dari sana saya sangka hutan yang bisa menyimpan stok air dan menyiapkan air tanah yang melimpah untuk anak cucu kita. Berarti banyak juga Pak ya, artinya yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Dan tidak kembali lagi ya Pak ya.
kesadaran masyarakat yang masyarakat, penting ya. iya. Ya, tidak semua bisa berjalan sendiri, tapi kolaborasi yang paling penting. Ya, saya ke PDAM Pak, untuk target promosi 2021 ini seperti apa Pak? Memungkinkan tidak untuk PDAM menjemput bola ke pengguna-pengguna MBR ini? Iya. Ini sangat berkelanjutan, dan ini berkelanjutan untuk sambungan gratis, karena ini sebetulnya pemerintah daerah ini sangat mendukung untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, masyarakat yang kurang mampu untuk membayar sambungan baru, sehingga itu kita ini di 2021 ini berkelanjutan. Yeah. Ya, kita ini juga punya lagi kuota 500 untuk 2021 ini. Dan ini akan nanti pelaksanaannya ini mungkin sekitar bulan 7 bulan 8 lagi. Itu kuotanya 500, dan itu sudah ada nama-namanya lagi di pusat kita gitu, dan sisa konsultannya nanti untuk turun di lapangan untuk verifikasi. Sesudah dari verifikasi itu sudah sudah harus ada pemasangan fisik di lapangan. Itu kita lakukan setiap tahun, dan itu juga termasuk promo diskon kita. Kita terus menginjau itu, kita terus bagaimana itu kita itu di PDAM itu masyarakat itu bisa terlayani dengan air PDAM semuanya di kota-kota ini. Di yang daerah pelayanan PDAM, bagaimana bisa menikmati air, karena air ini kan kepentingan manusia, juga hak semua masyarakat di Kabupaten Baru, tidak terkecuali. Sehingga itu walaupun kurang mampu itu justru itu ada kita punya program diskon dan gratis itu supaya semuanya bisa menikmati air leden. Bahkan selama ini banyak yang tidak punya air leden, tetapi karena adanya gratis, dia sudah berterima kasih bahwa kami ini sudah punya Pak, bukan lagi neben di tetangga. Dulunya kami neben di tetangga, sekarang kami sudah menikmati karena adanya gratis. Terima kasih kepada pemerintah daerah, PDAM dan pemerintah pusat atas segalanya ini. Ya, dan itu kami akan terus melakukan itu. Dan itu menjadi tanggung jawab PDAM pemerintah daerah untuk meningkatkan peningkatan sambungan rumah untuk cakupan pelayanan di Kabupaten Baru. Baik, kita tahan dulu Pak, sudah ada penelpon yang masuk. Ya, halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Pak? Dengan Bapak Amul. Bapak Amul. Iya, Amul. Ya. Bapak Amul di mana? Sopendri aja. Oh, Sopendri aja. Ya, Bapak Amul, bagaimana? Apa arti air bagi Bapak Amul sendiri? Ya, air itu merupakan sumber kehidupan dari semua makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi perlu kita menjaga kelestariannya. Iya. Ya, begini Pak, ada pertanyaan ini. Iya, silakan Pak Amul. Ya. PDAM sebagai salah satu lembaga atau instansi yang memberi pemenuhan dan pelayanan air bersih bagi rakyat, tentunya harus memperhatikan asas-asas pengelolaan sumber daya air. Di antaranya asas kelestarian dan pemanfaatan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. Pertanyaannya Pak, bagaimana upaya-upaya PDAM dalam mewujudkan asas kelestarian dan asas pemanfaatan sumber daya air itu, agar sumber-sumber daya air tetap terjaga dan terpelihara dengan baik, sehingga tidak ada lagi pencemaran, kekeringan, dan dampak kekeruhan akibat banjir. Terima kasih Pak. Itu saja Pak Amul? Ya. Iya. Terima kasih Pak Amul untuk pertanyaannya lah. Mungkin langsung ditanggapi oleh Pak Suheri. Iya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, dan ini merupakan masukan yang cukup bagus untuk kami PDAM. Bahwa kami di PDAM itu mengambil air baku. Kami punya tugas itu hanya mengambil air baku. Air baku itu kami proses, kami olah untuk menjadi air minum, air bersih. Masalah kelestarian air baku tentu bukan hanya PDAM, tetapi semua lini yang berkepentingan itu
seperti dinas-dinas lain ataukah Bapeda, lingkungan hidup, kemudian masyarakat setempat, pemerintah setempat, itu harus bertanggung jawab semua kepada sumber daya air. Kenapa? Karena itu lingkungan di sekitar di hulu sungai itu semua harus dijaga, dijaga. Karena dari situlah hulu itu sumber air baku yang mengalir ke muara itu, yang mengalir ke hilir. Ya, itulah kami PDAM ini mengambil air baku yang di sungai itu atau ke mata air yang memang sudah tersedia. Tetapi untuk menjaga semuanya adalah bertanggung jawab, tidak bukan hanya PDAM, dan itu sangat penting sekali. Dan ini menjadi tugas PDAM, kewajiban kami itu sebetulnya hanya mengolah air baku menjadi air minum, air bersih, dan itulah tujuan PDAM. Ya, adapun masalah tanggung jawab air baku, air sungai, sumber-sumber air semua, sumber daya air semua, itulah tanggung jawab semua sektor-sektor itu yang menangani masalah lingkungan, termasuk hulu sampai hilir, semua itu bertanggung jawab, bukan cuma PDAM. Ya, saya terima kasih. Kalau kebutuhan air baku per harinya itu berapa Pak yang keluar ke masyarakat itu? Per hari atau per bulan itu berapa besar gitu? Kita itu Pak memproduksi itu totalnya itu sekitar 100. Sekarang itu kita punya istilahnya Pak kapasitas pompa itu kita punya 215 liter per detik. Ya, tapi kita baru produksi itu sekitar 91 liter per detik. Jadi ada namanya Pak kapasitas produksi setiap spam, setiap pengolahan, instalasi pengolahan itu ada kapasitas produksinya. Ya, dan itulah kapasitas produksi itu di PDAM itu sebetulnya menjadi ukuran juga ke pelanggan. Kenapa Pak? Kita tidak semerta-merta itu memproduksi air banyak. Kenapa? Karena kita diaudit. Kita diaudit. Air yang dikeluarkan itu berapa yang terjual. Jangan kita hanya itu seenaknya saja memproduksi, di audit itu Pak dianggap tidak memperoleh hasil ini yang sesuai. Bahkan itu dianggap bahwa tidak bisa dinilai dengan wajar dan penghasilan, tidak ada. Dianggap bahwa ini perusahaan, tidak ya. Dan tidak segampang itu. Kita harus memproduksi sesuai berapa pelanggan, berapa kapasitas yang harus kita produksi itu. Dan kalau ada pelanggan yang belum dapat di ujung-ujungnya itu, bagaimana sistem kita itu PDAM bisa dapat itu? Karena produksinya ini sudah sesuai. Jadi itu kita harus barengi dengan kapasitas produksi dengan jumlah pelanggan, jumlah air yang dipakai masyarakat. Ya, seandainya bilang seenaknya saja memproduksi Pak, ya itu bisa boros. Dan itu sebetulnya tidak ada nilai dari audit itu, tidak nilai. Ya, makanya ada namanya pengukuran meter induk dengan meter pelanggan. Itulah yang menjadi ukuran kita di PDAM. Kalau dari Bapeda sendiri Pak, ada yang ingin ditambahkan mengenai menjaga kelestarian sumber mata air sendiri? Iya, terima kasih Bang Fandi. Saya sangka pertanyaan diajukan oleh sahabat kita tadi Pak Amul ya. Iya Pak Amul di Sopendra. Cerdas, dan saya sangka itu adalah potret masyarakat yang ingin menjaga lingkungannya tetap lestari. Ada banyak hal yang perlu kita lakukan karena memang ini tanggung jawab kita semua. Pertama misalnya kita memelihara hutan. Masyarakat perambah hutan harus bijak menggunakan hutan. Tidak boleh menebang sembarangan, bahkan mengeksploitasinya. Begitu juga pengusaha tidak bisa membalak begitu saja hutan, karena hutan ini adalah kantong air bagi kehidupan kita. Lebih ke hilir sedikit, sungai tidak bisa dicemari. Karena itu Dinas Lingkungan Hidup secara berkala melakukan
pengujian terhadap badan air sungai, COD, BOD-nya selalu diambil untuk diperiksakan apakah tercemar atau tidak. Teman-teman kita di PU senantiasa memasang tanggul di pantai-pantai supaya tidak terjadi abrasi. Apa gunanya abrasi? Kalau air asin masuk ke badan air di pemukiman, maka asin di bawahnya tidak bisa digunakan sebagai cadangan air minum kita. Begitu juga dengan perikanan dan kelautan. Dia menanam mangrove, itu gunanya supaya tidak terjadi abrasi. Jadi banyak sekali dan masyarakat bisa mengambil bagian yang sangat penting di sana, termasuk IGA FM. Banyak mengambil manfaat untuk kelestarian alam, untuk menjamin ketersediaan air baku di kita. IGA dalam hal ini memperingati Hari Air Sedunia. Saya sangka kontribusinya tidak ternilai. Mengajak kami di sini berdiskusi dan didengarkan oleh masyarakat kita, ini kontribusi yang sangat efektif dan insya Allah ini berdaya guna untuk masyarakat kita. Saya sangka ini kerja kita bersama dan memang harus kita keroyok secara multi sektor. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 17.32 dan sudah 1 jam berlalu kita diskusi di sini. Terakhir Pak, mungkin ada rencana kolaborasi berdua PDAM atau Bapeda sendiri, mungkin sebagai penutup atau closing statement singkat saja Pak dari Pak Suheri. Apa yang ingin disampaikan ke masyarakat kita? Ya, kami menyampaikan kepada masyarakat, khususnya pelanggan PDAM, bahwa kami melayani dengan sebaik-sebaik mungkin dan kami melayani dengan tulus. Bagaimana kita memakai air dengan sehemat mungkin, karena air itu adalah kebutuhan kita bersama. Kalau kita memakai air sehematnya itu berarti kita menolong tetangga kita atau di sekitar kita. Jadi kami mengajak kepada pelanggan PDAM atau masyarakat, silakan menggunakan air sehemat mungkin. Dan kami meminta kepada pelanggan kami atau masyarakat, seluruh masyarakat yang menggunakan air atau biar bukan air PDAM, kalau melihat air bocor, silakan di sekitar kita silakan lapor secepatnya ke PDAM atau petugas-petugas lain, supaya air tidak terbuang begitu saja. Karena kami PDAM ini terbatas untuk melihat kejadian kebocoran di lapangan. Dan itu kami minta kepada masyarakat bahwa air yang kita bayar itu setiap bulan itulah jasa. Kami dulu memproduksi, membiayai listriknya, bahan kimianya, permeliharaan pipanya, dan pompanya, dan tenaga kerjanya baru kita bayar. Jadi itulah yang kita bayar semestinya. Baik, terima kasih. Singkat saja Pak Umar, mungkin closing statementnya. Bang Pandi dan Bung Alil, saya sangka closing statement saya terima kasih ya selesainya teman-teman IGA FM dan sahabat IGA yang mendengarkan. Saya sangka apa yang kita sampaikan selama 1 jam ini diskusi menjadi peringatan bagi kita semua untuk tidak hanya 22 Maret saja kita memperingati Hari Air, tapi itu berjalan 1 kali 12 bulan dalam setahun. Kita memperingati terus sehingga setiap hari kita konsen semua untuk mempertahankan bumi kita tetap lestari, terutama bumi hibrida tetap tersedia air yang cukup. Poinnya adalah mari kita jaga bersama Pak ya, sumber air kita. Oke, Bang Pandi, kayaknya kita di penghujung acara dan tak terasa sudah 1 jam lebih. Dan kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah mendengarkan, yang sudah beratensi pada sore ini, dan kita pamit berempat di sini. Dan saya Alil, saya Bang Fandi, dan kedua narasumber mohon pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.